Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Anissa Nurjanah dengan NIM 1001128202508. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang analisis risiko keselamatan di pemukiman lahan basah, di mana tugas ini dilakukan untuk memenuhi nilai dari ujian tengah semester mata kuliah Arkelba atau analisis risiko keselamatan di pemukiman lahan basah. Baik, langsung ke slide yang berikutnya. Outline dari materi ini yakni pengertian lahan basah, lalu ada jenis lahan basah, lalu manfaat, keempat lahan basah di Indonesia, kelima risiko bahaya, dan yang keenam ada daftar pustaka. Lahan basah bisa dilihat dalam slide yang ditampilkan, di mana gambar yang ada merupakan contoh dari lahan basah. Nih, lalu langsung ke slide yang berikutnya, pengertian dari lahan basah. Lahan basah atau wetland adalah wilayah-wilayah di mana tanahnya jenuh dengan air, baik yang bersifat permanen atau menetap ataupun musiman. Wilayah-wilayah itu sebagian atau seluruhnya terkadang digenangi oleh lapisan air yang dangkal. Digolongkan ke dalam lahan basah ini, diantaranya adalah rawa-rawa, termasuk rawa bakau, lalu ada payau, dan juga gambut. Air yang menggenangi lahan basah dapat tergolong ke dalam air tawar, atau air payau, ataupun air asin. Lahan basah terbentuk secara alami ataupun buatan manusia. Lalu yang berikutnya ada jenis-jenis dari lahan basah. Kategori lahan dapat disebut sebagai lahan basah karena ditentukan oleh bermacam-macam ciri. Berikut ciri-cirinya yaitu yang pertama ada kawasan rawa. Kawasan rawa atau rawa merupakan daerah yang hampir selalu tergenangi oleh air sepanjang tahun. Ketinggian air di daerah ini dapat bervariasi, mulai dari yang dangkal sampai yang cukup dalam. Umumnya, rawa-rawa tergenang air sebagai dampak dari sistem drainase yang mengalami hambatan. Juga termasuk di dalamnya yakni area rawa gambut yang banyak dijumpai di sekitar Pulau Jawa, terutama di daerah sekitar pantai. Lalu yang kedua ada kawasan payau. Lahan payau merupakan lahan yang luas seperti lapangan dan tergenang air sepanjang waktu. Banyak orang yang menyebut area payau ini sebagai rawa dangkal karena genangan airnya tidak begitu dalam dan dapat dilalui. Nah, umumnya genangan air di area kawasan payau ini itu terdiri dari air tawar, lalu ada payau, ataupun ada air asin. Lalu yang ketiga kawasan gambut. Lahan gambut atau kawasan gambut adalah lahan tanah yang terbentuk dari akumulasi sisa tumbuhan dengan kondisi setengah membusuk. Nah, lahan ini itu memiliki kandungan organik yang cukup tinggi, sehingga tipe tanahnya atau karakter tanahnya cenderung subur dan cocok dijadikan kawasan untuk perkebunan. Yang keempat ada kawasan riparian. Riparian merupakan kawasan peralihan antara daratan juga sungai. Wilayah ini masuk ke dalam wilayah dengan karakteristik yang khas,
karena berupa paduan antara daratan dan juga perairan. Wilayah riparian memiliki posisi penting dalam ekologi, pengelolaan lingkungan, dan rekayasa sipil. Yang kelima, lahan basah buatan. Lahan basah buatan merupakan wilayah hasil rancangan dari manusia yang tersusun dari air, tanaman, dan juga hewan. Nah, kawasan lahan basah buatan ini mirip dengan rawa alami, yakni yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Umumnya, lahan basah buatan dirancang untuk memurnikan air yang tercemar dengan cara mengoptimalkan dari proses biologi, fisika, dan kimia yang saling terintegrasi. Lalu yang keenam adalah lahan basah organik. Lahan basah organik itu tersusun atas blok, yakni ekosistem dengan karakteristik drainase yang buruk, di mana basah dan sebagian besar tersusun dari tumbuhan bunga dan juga lumut. Kandungan air wilayah ini cukup asam dan berasal dari air hujan. Nah, jenis lainnya itu adalah fen, yaitu ekosistem yang kawasannya basah yang bercirikan yang didominasi oleh rumput juga alang-alang dengan tekstur tanah yang lunak. Lalu airnya memiliki tingkat pH atau keasaman pH basah yang berasal dari aliran air di atas tanah. Berikutnya, yang ketujuh atau yang terakhir adalah lahan basah mineral. Lahan basah mineral terdiri dari marsh, yaitu suatu ekosistem yang mempunyai kandungan mineral yang kurang baik dan sebagian besar ditumbuhi rerumputan. Ekosistem ini biasanya itu ditemuin di pinggiran sungai, terutama di wilayah yang mengalami pembentukan delta. Tumbuhan di kawasan ini dapat menurunkan laju air dan meningkatkan nutrisi karena sedimentasi, sehingga terbentuklah marsh. Jenis lainnya adalah swamp atau rawa, yakni jenis lahan dengan drainase buruk dan minim kandungan mineral dalam tanah. Kawasan ini didominasi oleh semak, juga tumbuh-tumbuhan kayu. Lahan rawa dapat ditemukan di seluruh dunia pada daerah dataran rendah sekitaran sungai. Rawa itu dapat terbentuk dari marsh yang mengisi bagian cekung kawasan. Lalu, manfaat lahan basah. Lahan basah dikenal sebagai area dengan kondisi tanah yang cukup subur dan memiliki banyak manfaat. Oleh karena itu, pengelolaan lahan menjadi salah satu aktivitas pendukung pertanian dan perkebunan di Indonesia. Banyak manfaat lain yang bisa diperoleh melalui pengelolaan lahan basah, antara lain membantu pengadaan air bersih bagi lahan lain di sekelilingnya. Lalu, lahan basah juga berguna sebagai daerah yang mampu memberikan sumber pangan bagi masyarakat sekitar. Berikutnya, keberadaan lahan basah juga membantu untuk menyerap limbah yang berbahaya dan membantu proses penyaringan secara maksimal, sehingga hasil akhir dari penyaringan alami tersebut adalah air tanah yang lebih layak untuk dikonsumsi. Lalu, membantu meredam risiko bencana alam seperti banjir maupun abrasi, dikarenakan mekanisme dari lahan ini mampu mengelola dan juga menyerap air hujan secara maksimal. Selain itu juga kawasan ini itu dapat mencegah kekeringan. Lalu
Yang terakhir, kayak keanekaragaman hayati sehingga bermanfaat untuk menjaga kelestarian ekosistem yang ada di dalamnya. Lalu pembahasan yang terakhir yakni risiko bahaya. Frekuensi bencana di hampir seluruh belahan dunia terus meningkat. Bahkan dalam 35 tahun terakhir ini frekuensinya meningkat lebih dari 2 kali lipat. Sumber Ramsar. Penyebab utamanya adalah rusaknya lingkungan akibat ulah dan kelalaian manusia. Diperparah lagi dengan fenomena perubahan iklim yang terjadi. Kondisi demikian menyebabkan menurunnya daya dukung dari lingkungan, sehingga lingkungan juga bahkan kehidupan masyarakat di dalamnya menjadi semakin terancam dan juga rentan. Badan Dunia yang membidangi masalah air memperkirakan bahwa 90% dari semua bencana alam terkait dengan air. Intergovernmental Panel on Climate Change atau IPCC memprediksikan bahwa peristiwa ekstrim ke depan akan jauh lebih parah lagi. Kerusakan lingkungan serta bencana yang terus menerpa membuat atau menjadikan ekosistem lingkungan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat, terutama masyarakat miskin, semakin rentan. Ramsar menyatakan bahwa 90% kematian akibat bencana yang terdapat di negara-negara miskin dan pendapatan yang rendah. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar yang terletak di antara dua lempeng benua, yang menjadikan negara kepulauan ini memiliki risiko bencana gempa, letusan gunung berapi, tsunami, banjir, dan tanah longsor 10 kali lebih besar dibandingkan dengan negara lainnya. Kondisi ini diperparah dengan predikat Indonesia juga sebagai negara dengan iklim tropis yang memiliki tingkat kerentanan terhadap dampak perubahan iklim yang cukup tinggi. Lalu menurut data dari BNPB atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana menunjukkan bahwa tren bencana Indonesia dari 2002 hingga 2015 cenderung meningkat. Di tahun 2002 sendiri tercatat 143 bencana terjadi di Indonesia, meningkat hingga 1.681 bencana pada 2015. 95% diantaranya merupakan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung, cuaca ekstrim, dan juga kekeringan. Semuanya ini terjadi akibat dari tingginya kerusakan lingkungan, lalu meningkatnya dampak perubahan iklim, dan tidak terintegrasinya program pengurangan risiko bencana ke dalam ranah kerja sektoral. Ataupun sebaliknya. Lalu slide terakhir, sebagai upaya untuk mengurangi dari risiko bencana di tengah meningkatnya perubahan iklim dan juga semakin terdegradasinya lingkungan, Wetlands International Indonesia atau WII saat ini tengah menerapkan sebuah pendekatan inovatif untuk mengurangi risiko bencana dan meningkatkan ketahanan masyarakat rentan bencana yang dikenal dengan pendekatan Integrated Risk Management atau IRM atau pengelolaan risiko terpadu. IRM merupakan pendekatan yang memadukan pengurangan risiko bencana atau PRB, adaptasi perubahan iklim atau API, serta manajemen dan restorasi ekosistem atau MRE secara bersamaan.
8 prinsip utama dari IRM, yakni partisipatif, multidisiplin, kemitraan, pendekatan landscape, penguatan sumber-sumber penghidupan, pembelajaran yang berkelanjutan, bekerja pada skala waktu yang beragam, dan penguatan kelembagaan. Dalam penerapannya, WII bekerja sama dengan masyarakat, sektor swasta, dan pemerintah dalam mengintegrasikan Integrated Risk Management atau IRM atau pengelolaan risiko terpadu dalam kebijakan, praktek investasi dan praktek pembangunan di Indonesia. Sekian materi. Lalu yang berikutnya ada daftar pustaka. Next, sudah sampai di penghujung slide. Sekian materi yang dapat saya sampaikan atau yang dapat saya paparkan. Lebih kurangnya mohon maaf. Mohon maaf juga bila ada salah dalam pengucapan dan lain sebagainya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.